Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Nafas Putri, NIM 164 dari kelas MKS 5D. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi yang diampu oleh Pak Anang Haris Firmansyah, MPD. Saya di sini membahas analisis fundamental dari saham PT Bank Ina Perdana dan juga saham dari PT Agung Podomoro Land. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan membahas apa itu pengertian analisis fundamental dan juga saham. Pengertian analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan metode yang pada intinya mengacu pada data laporan keuangan sebuah perusahaan. Melalui hal ini, investor akan mempertimbangkan banyak pengukuran bahkan sampai faktor makro dan mikroekonomi. Analisis fundamental digunakan para investor untuk mengetahui keamanan suatu nilai saham. Metode ini dilakukan dengan memeriksa faktor keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan terkait. Indikator yang menjadi acuan dalam analisis fundamental adalah net profit, earning per share atau EPS, debt to equity ratio atau DER, market cap, rasio lancar atau current ratio, net profit margin, return to equity atau ROE, Buffett intrinsic value atau nilai intrinsik, dan price to book value atau PBV. Pengertian dari masing-masing indikator. Net profit adalah sisa laba setelah dikurangi semua biaya. Net profit atau laba bersih diperoleh usai menyertakan semua beban operasional perusahaan. Net profit menjadi rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Earning per share atau EPS, atau bisa juga disebut laba per saham, yang disingkat LPS. EPS ini merupakan sajian laba perusahaan yang dialokasikan ke tiap saham biasa yang beredar. EPS menjadi salah satu indikator yang sering digunakan untuk menilai profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi EPS dari waktu ke waktu menunjukkan perusahaan tersebut bertumbuh dengan baik. Yang ketiga yaitu debt to equity ratio atau rasio utang adalah rasio yang mengukur besaran penggunaan utang oleh perusahaan untuk membiayai aset-aset yang dimiliki. Perhitungan rasio utang adalah total kewajiban dibagi dengan total aset. Yang keempat yaitu market cap atau kapitalisasi pasar, merupakan gambaran total nilai pasar perusahaan dari hasil perkalian antara harga saham perusahaan terkini dengan jumlah saham yang beredar dari perusahaan tersebut, baik saham yang beredar di publik maupun institusi atau pendiri perusahaan. Rasio lancar atau current ratio adalah rasio yang mencerminkan kemampuan aset lancar perusahaan untuk menutupi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Rasio lancar yang baik adalah jika berada di atas 1 atau di atas 100%, artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar. Net profit margin adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pendapatan total. Semakin tinggi net profit margin, semakin efektif perusahaan dalam mengelola biaya dan menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari pendapatan mereka. Selanjutnya yaitu return on equity atau ROE. Adalah jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas dan dinyatakan dalam bentuk persen. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. Selanjutnya yaitu Buffett intrinsic value. Buffett intrinsic value adalah nilai dari perusahaan yang biasa ditentukan oleh proyeksi investor mengenai keadaan dan potensi perusahaan di masa depan. Untuk mengetahui nilai intrinsik sebuah perusahaan, dibutuhkan pemahaman mendalam yang dapat dicapai dengan melakukan berbagai analisis. Cara menggunakan nilai intrinsik adalah dengan membandingkannya dengan nilai pasar saat ini, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut. Jadi, kalau misalnya nilai intrinsik lebih besar daripada harga pasar sekarang, maka saham itu dapat dikatakan murah atau disebut juga undervalue. Namun sebaliknya, kalau harga pasar di atas nilai intrinsik, maka dapat dikatakan bahwa harga saham itu mahal atau overvalue.
Jika harga pasar sama dengan nilai intrinsik, maka saham itu berada di harga wajar atau fair value. Selanjutnya yaitu Price to Book Value atau PBV adalah rasio yang digunakan untuk menilai apakah harga sebuah saham dari suatu perusahaan termasuk murah atau mahal. Perbandingan rasio ini diperoleh dari nilai book value dari perusahaan tersebut. Sementara book value sendiri adalah modal yang dikuasai oleh perusahaan. Besarannya didapatkan dari mengurangi total aset dengan hutang. Nantinya nilai book value ini akan tercantum dalam kolom aktiva pada neraca perusahaan. Price to book value adalah acuan investor dalam memilih harga saham. Apabila nilai PBV kurang dari 1, maka bisa dibilang harga saham murah. Tetapi sebaliknya, jika nilainya lebih dari 1, maka harga saham pada emiten tersebut cenderung mahal. Selanjutnya kita beralih ke pengertian saham. Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau juga badan usaha pada satu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atau hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau disingkat RUPS. Saham terbagi dalam 3 jenis, yaitu 1. Saham lapis 1 atau biasa disebut blue chips. Saham first liner adalah daftar saham di level pertama yang diisi oleh perusahaan-perusahaan blue chip. Golongan saham first liner dihuni oleh emiten yang memiliki fundamental dan kinerja kuat dengan kapitalisasi pasar atau market cap di atas 70 triliun. Yang kedua yaitu saham lapis 2 atau mid cap stocks. Berikutnya adalah saham second liner atau saham lapis kedua yang banyak diisi oleh perusahaan menengah hingga besar. Saham yang masuk kategori ini umumnya memiliki kapitalisasi pasar besar tetapi masih di bawah first liner, yaitu berkisar antara 20 triliun hingga 70 triliun. Yang ketiga adalah saham lapis 3 atau small cap stocks. Deretan saham dengan kapitalisasi pasar rendah di bawah 20 triliun termasuk dalam kategori saham third liner. Saham kategori ini sering disebut juga sebagai saham gorengan karena nilai kapitalisasi yang rendah dan memiliki harga yang sangat fluktuatif atau harga saham yang cenderung naik dan turun alias tidak stabil. Selanjutnya, kita akan menganalisis saham dari PT Bank Ina Perdana. PT Bank Ina Perdana atau lebih dikenal dengan Bank Ina merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan telah berdiri sejak tahun 1990. Perusahaan ini memiliki kantor pusat yang terletak di Jakarta Selatan, yaitu Indonesia. Bank yang didirikan pada 9 Februari 1990 ini awalnya bernama PT Bank Ina, yang kemudian di tanggal 22 Mei 1990 diganti menjadi PT Bank Ina Perdana. Pada awal tahun 2014, Bank Ina menjadi perusahaan terbuka setelah dilaksanakannya penawaran umum saham perdana atau inisialisasi public offering pada tanggal 16 Januari 2014, serta pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode BINA dan status bank menjadi TBK. Bank Ina memperoleh izin dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melalui surat keputusan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 16 Juli 2020 yang berisi tentang pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing bagi PT Bank Ina Perdana Tbk. Dengan diperolehnya izin tersebut, maka Bank Ina secara resmi menjadi bank devisa sehingga dapat memperluas layanan portofolionya dengan melaksanakan kegiatan usaha dalam valuta asing. Selain itu, Bank Ina juga merupakan peserta penjamin dari LPS atau bisa disebut juga lembaga penjamin simpanan, yang artinya segala bentuk simpanan nasabah akan dijamin oleh LPS. Contohnya yaitu seperti simpanan nasabah pada bank yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, dengan batas penjaminan oleh LPS paling tinggi sebesar 2 miliar per nasabah di satu bank, sejak tanggal 13 Oktober 2008. Jadi, para nasabah tidak perlu ragu untuk menyimpan uang atau bertransaksi pada bank karena LPS merupakan lembaga yang bertanggung jawab langsung
pada presiden. Hingga tahun 2023, Bank Ina telah memiliki 44 jaringan kantor yang tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Bali, dengan kantor pusatnya yang berada di Gedung Aryo Bimo Sentral, Jakarta Selatan. Selanjutnya, kita akan menganalisis harga saham pada PT Bank Ina Perdana dalam beberapa tahun terakhir. Dapat dilihat, dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari tahun 2020 menuju ke 2021, saham Bank Ina cenderung hampir stabil, namun pada 2021 ke 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan hampir menyentuh angka 6.500. Lalu kemudian mulai menurun dari 2022 ke 2023 dan mulai stabil. Lalu di akhir 2023 ini mulai meningkat lagi dengan total hasil yaitu 4.190. Di situ dapat dilihat PER atau Price Earning Ratio. Jika semakin tinggi PER, maka akan semakin besar pula harga saham tersebut. Dan di sampingnya kita dapat melihat PBV atau yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu Price to Book Value adalah acuan investor dalam memilih harga saham. Apabila nilai PBV kurang dari 1, maka bisa dibilang harga saham murah. Tetapi bila sebaliknya, kalau lebih dari 1, seperti yang di sini, yaitu nilainya 6,74, berarti harga saham pada emiten tersebut cenderung mahal. Dan sini kita dapat melihat market cap dengan total sebesar 23 triliun. Dan di sini kita dapat melihat market cap dengan total 23,6 triliun. Di bawahnya juga ada ROA yaitu yang sebesar 0,23. Sedangkan ROA yang baik itu harusnya di atas nilai 5,98. Jika nilai tersebut kurang, maka nilai ROA tersebut dapat dikategorikan tidak baik. Dan di sampingnya kita dapat melihat ROE yang sebesar 1,57. Di mana ROA yang baik itu harusnya berada di atas nilai 3,92. Jadi itu masih tergolong tidak baik. Dan di sampingnya kita dapat melihat nilai ROE yaitu sebesar 1,57, di mana standar ROE yang baik harusnya berada di atas nilai 3,92. Jadi jika masih berada di bawah nilai tersebut, maka ROE tersebut dapat dikategorikan tidak baik. Lalu selanjutnya kita akan melihat kesimpulan dari analisis fundamental PT Bank Ina Perdana. Untuk net profitnya tergolong bagus karena mengalami peningkatan selama 5 tahun berturut-turut. Lalu soal EPS-nya, perusahaan juga mencetak EPS yang positif selama 5 tahun berturut-turut. Rasio hutangnya juga kurang dari 1, yaitu 0,01 kali modal. Tier saham dapat dilihat tadi pada market cap-nya mencapai 23,6 triliun, yang artinya saham ini termasuk ke dalam tier 2, yaitu second liner. Current ratio atau aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek. Lalu net profit margin, profitabilitasnya baik karena NPM lebih dari 10%, yaitu sebesar 29,35%. ROE-nya kurang baik karena ROE kurang dari 15%. Seperti yang tadi saya sudah bilang, kalau kurang dari 3,92 untuk standarnya, maka tergolong tidak baik. Lalu Buffett's intrinsic value. Saham ini termasuk overvalue atau harga sahamnya di atas harga wajar. PBV atau price to book value. Overvalued PBV lebih dari 1 kali evaluasi perusahaan, yaitu sebesar 6,74. Selanjutnya kita akan menganalisis
saham dari PT Agung Podomoro Land. PT Agung Podomoro Land adalah pemilik, pengembang, dan pengelola real estate terkemuka yang terdiversifikasi di segmen real estate, retail, komersial, dan perumahan dengan kepemilikan yang beragam. Agung Podomoro Group atau APG didirikan pada tahun 1969 oleh almarhum Bapak Anton Haliman. Proyek pertamanya adalah komplek perumahan di kawasan Cipruk, Jakarta Selatan yang telah selesai dibangun pada tahun 1973. Yaitu pada tahun yang sama, APG juga menjadi pelopor konsep real estate dengan memulai proyek di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Pada 30 Juli 2004, APG mendirikan PT Tiara Metropolitan Jaya. Lalu pada tahun 2020, APG berubah nama menjadi PT Agung Podomoro Land Tbk. Setelah sebelumnya melakukan restrukturisasi perusahaan dengan memindahkan 4 anak perusahaan Agung Podomoro Group atau APG, yaitu Jaya Pratama dan PT Kencana Unggul Sukses, serta 2 perusahaan asosiasi APG, yaitu PT Manggala Gelora Perkasa dan PT Citra Gemilang Nusantara ke dalam perseroan. Pada November 2010, perseroan melakukan penawaran umum perdana saham dan mencatatkan sahamnya di BEI pada tanggal 11 November dengan kode APLN. Berbekal pengalaman lebih dari 50 tahun sebagai anggota APG, perseroan secara luas diakui sebagai salah satu pengembang properti terkemuka, terbesar, dan dihormati di Indonesia. Proyek pengembangannya mencakup beberapa properti ikonik di Indonesia, termasuk Superblok, properti komersial, retail atau perdagangan, gedung perkantoran, apartemen, komplek perumahan, dan hotel. Kini APLN sedang memperluas usahanya hingga mencakup pengembangan kawasan industri dan juga proyek reklamasi. Berikut ini analisis harga saham PT Agung Podomoro Land. Dapat terlihat dalam indikator yang tertera, saham PT Agung Podomoro Land cenderung naik turun. Namun pernah pada titik tertingginya yaitu hampir mencapai nilai 300. Namun untuk tahun 2023 akhir, saham PT Agung Podomoro Land sedang mengalami penurunan, yaitu dengan titik akhir 125. Di bawahnya kita dapat melihat PER sebesar 0,62, yaitu termasuk nilai yang sangat rendah. Dan di sampingnya kita dapat melihat PBV sebesar 0,31. Dan ini karena di bawah angka 1, maka bisa disebut harga sahamnya tergolong murah. Lalu selanjutnya kita dapat melihat market cap dengan total 3,4 triliun dengan ROA 4,86. Masih belum tergolong baik karena standar ROA adalah 5,98. Lalu ada ROE yang sebesar 12,73. ROE yang baik menurut analisis fundamental harus di atas 15%, sehingga ini masih dianggap kurang. Lalu selanjutnya kita melihat rangkuman dari analisis fundamental PT Agung Podomoro Land, di mana rasio hutangnya sudah tergolong baik karena di rasio atau hutang kurang dari 1, ya. Price to book value termasuk under value. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan, yaitu sebesar 0,31. Untuk net profit, perusahaan belum pernah mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut, jadi masih belum tergolong baik. Untuk current ratio, hasil lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek, jadi masih belum termasuk baik. Lalu selanjutnya return on equity, profitabilitas kurang baik karena ROE kurang dari 15%, yaitu hanya sebesar 12,73%. Buffett's intrinsic value termasuk overvalue. Harga saham berada di atas harga wajar. Lalu selanjutnya earning per share atau EPS
Perusahaan belum pernah mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut, jadi masih belum tergolong baik juga. Dan selanjutnya kita membahas suku korporasi. Pengertian dari suku korporasi merupakan surat utang yang memiliki kewajiban underlying asset, serta penggunaan dananya harus sesuai dengan prinsip syariah dengan jangka waktu tertentu. Berdasarkan kebutuhan perusahaan, penetapan jangka waktu penerbitan suku korporasi ini bisa bervariasi. Ada yang jangka pendek yang dimulai dari 3 tahun, jangka menengah 5-7 tahun, hingga jangka panjang yang lebih dari 10 tahun. Suku korporasi ini memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya adalah suku korporasi bukan merupakan surat hutang, melainkan sebuah surat kepemilikan atas suatu underlying asset. Suku korporasi wajib memiliki underlying asset dan akad. Perusahaan wajib memiliki tim ahli syariah untuk menjaga aspek syariahnya. Penggunaan dana suku korporasi wajib untuk kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Lalu untuk underlying asset atau aset dasar merupakan aset yang menjadi dasar untuk instrumen keuangan tertentu. Misalnya saham dapat menjadi aset dasar untuk opsi saham, sedangkan obligasi dapat menjadi aset dasar untuk kontrak berjangka obligasi. Pada dasarnya, semua jenis akad syariah bisa digunakan dalam penerbitan suku korporasi baik ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah, salam, dan lain-lain. Namun dalam praktek Indonesia, penerbitan suku korporasi paling banyak menggunakan akad ijarah, yaitu sewa menyewa, dan mudharabah, yaitu bagi hasil. Sampai saat ini, setidaknya telah ada 23 perusahaan yang telah menerbitkan sukuk Indonesia dengan total sukuk yang masih beredar mencapai 123 sukuk korporasi, serta nilai yang beredar sekitar 24,93 triliun rupiah. Sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.